Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Felizir Aflil, Prasetyo Haji Nugroho, dan Rizky Saputra. Kali ini akan membahas tentang probabilitas machine learning. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, sebelum itu kita bakal bahas nih, machine learning itu apa? Pengertian machine learning itu sendiri adalah teknologi yang kian berkembang secara pesat mengatakan kita pada machine learning, yang kini makin banyak menyita perhatian untuk terus dikembangkan. Machine learning ini adalah suatu kecerdasan buatan yang ditanamkan pada perangkat agar bisa membuat data. Teknologi ini merupakan salah satu terobosan paling mutakhir yang menyita antusias banyak kalangan. Machine learning didefinisikan sebagai salah satu cabang artificial intelligence yang mengkhususkan komputer untuk mempelajari data. Tujuannya yakni untuk meningkatkan kecerdasannya. Nah, untuk jelasnya ada beberapa definisi tentang machine learning menurut beberapa ahli. Nah, apa aja tuh? Pertama, menurut dari Arthur, machine learning didefinisikan sebagai kemampuan komputer dalam melakukan pembelajaran. Machine learning tak harus dijelaskan atau diprogramkan secara eksplisit ke dalam komputer. Menurut Tom Mitchell, machine learning dapat diartikan sebagai komputer yang mempunyai kemampuan melakukan pembelajaran dari pengalaman-pengalaman yang diterima atas tugas yang telah diselesaikan untuk meningkatkan kinerja. Dan terakhir, menurut Budi Harto, machine learning didefinisikan sebagai tipikal kecerdasan buatan yang menyuguhkan komputer dengan mempelajari data tanpa harus mengikuti instruksi terprogram secara eksplisit. Nah, metode yang ada di machine learning itu apa aja sih? Itu ada 4 kurang lebih. Belakangan ini, penerapan metode machine learning kian berkembang secara pesat, dan ini berikut metode-metodenya. Yang pertama ada Supervised Machine Learning Algorithm, yaitu melakukan pembelajaran melalui prediksi yang dihasilkan akan adanya bukti ketidakpastian. Algoritma yang ada di dalam membantu mengaplikasikan informasi yang ada pada data dengan memberi label tertentu. Yang kedua, ada Unsupervised Machine Learning Algorithm. Berlawanan dengan prinsip supervised learning, peran pengguna adalah mengajarkan pada mesin agar mampu menghasilkan suatu output tertentu yang diharapkan. Yang ketiga, Semi-Supervised Machine Learning Algorithm. Sama seperti namanya, Semi-Supervised Machine Learning Algorithm menggunakan algoritma yang sengaja diaplikasikan untuk keperluan pembelajaran pada data, baik berlabel maupun tidak berlabel. Yang terakhir, ada Reinforcement Machine Learning Algorithm. Konsep yang digunakan dalam metode ini ialah algoritma yang memiliki kemampuan interaksi dalam proses belajar. Seperti itu. Nah, contoh machine learning dalam kehidupan sehari-hari aja itu apa aja sih? Pertama ada text analysis, yang kedua ada image processing, finance, search and recommendation engine, dan speech understanding. Nah, text analysis itu ada termasuk seperti spam filtering, sentiment analysis, dan information extraction. Yang kedua ada image processing. Image processing termasuk face recognition atau pengenalan pemindai wajah. Ada juga optical character recognition yang metamorfiskan teks atau gambar pada suatu manuskrip digital. Yang ketiga ada finance. Bisa seperti berguna trading dan fraud detection. Yang ketiga ada search recommendation engine. Dia berguna untuk keyword Google dalam pencarian skala besar, termasuk juga terhadap search engine optimize seperti itu. Yang terakhir ada speech understanding. Pengembangan mesin learning dalam speech understanding berkaitan dengan suara manusia atau cabang ilmu NPL. Nah, banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang timbul tentang machine learning itu. Apa sih hubungannya dengan artificial intelligence atau terhadap statistik? Nah, apa tuh perbedaan machine learning dengan artificial intelligence? AI
mengacu pada prosedur pemrograman komputer machine untuk mengambil suatu yang rasional. Apa itu rasional? Rasional adalah dasar dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, AI digunakan untuk memeriksa apakah parameter tertentu dalam sebuah program berperilaku normal. Misalnya, mesin dapat menimbulkan alarm jika parameter mengatakan X. Melintasi ambang batas tertentu pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil proses terkait. Yang kedua, ada pertanyaan lagi nih. Penggunaan AI dalam machine learning itu apa ya? Nah, machine learning adalah subset dari AI di mana mesin dilatih untuk belajar dalam pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu dikembangkan melalui data yang dikumpulkan, kemudian menggabungkan algoritma seperti naive Bayes, support vector machine untuk memberikan hasil akhir. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Apa perbedaannya ya machine learning dengan statistik? Statistik adalah cabang matematika yang memanfaatkan data baik dari keseluruhan populasi atau sampel untuk melakukan analisis dan menyajikan kesimpulan. Beberapa teknik statistik yang digunakan adalah regresi, varians, standar deviasi, probabilitas bersyarat, dan lain-lainnya. Nah, penggunaan statistik dalam machine learning itu apa ya? Mari kita pahami contoh berikut. Misalkan, saya perlu memisahkan kiriman inbox email saya menggunakan menjadi dua kategori, itu spam dan penting. Untuk mengidentifikasi email spam, saya dapat menggunakan algoritma machine learning yang dikenal sebagai naive Bayes atau Bayesian network yang akan memeriksa frekuensi kiriman spam masa lalu untuk mengidentifikasi email baru sebagai spam. Naive Bayes menggunakan teori statistic Bayes theorem atau teorema Bayes. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan algoritma machine learning menggunakan konsep statistik untuk melakukan pembelajaran mesin. Nah, kurang lebih seperti itu. Machine learning juga perlu pembelajaran terhadap konsep statistik seperti itu. Nah, kita akan masuk ke probabilitas. Apa sih probabilitas dan berpengaruh apa itu seperti statistik di machine learning? Probabilitas adalah kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu peristiwa tertentu. Definisi probabilitas dapat dilihat dari 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan klasik, pendekatan frekuensi relatif, dan pendekatan subjektif. Probabilitas digunakan untuk membuat keputusan ketika tidak ada konklusif dari suatu algoritma. Selain distribusi probabilitas, algoritma dapat mengeluarkan berbagai nilai dan probabilitas dari suatu nilai. Disinilah probabilitas masuk, dan keputusan dibuat berdasarkan probabilitas variabel target. Tidak ada algoritma yang dapat memberikan keluaran yang dapat diandalkan sepenuhnya. Oleh karena itu, probabilitas digunakan untuk menentukan hasil dari area abu-abu tersebut. Misalnya, jika kita mengetahui jumlah orang yang terkena penyakit Parkinson dan usia mereka pada sampel tertentu, kita akan menerima distribusi probabilitas usia seorang yang terkena penyakit Parkinson. Sekarang, jika diminta untuk memilih usia paling tinggi resiko terkena penyakit, kita dapat mengambil rentang usia atau range usia yang paling mungkin terkena penyakit. Proses pengambilan keputusan dari distribusi yang paling berkelanjutan ini membutuhkan probabilitas. Nah, sekarang kita masuk pada Bayesian network. Adalah graphical model for probabilistic relationship among a yet of a variable. Bayesian network merupakan salah satu probabilistic graphic model yang sederhana yang dibangun dari teori probabilistik dan teori graph. Teori probabilistik berhubungan langsung dengan data, sedangkan teori graph berhubungan langsung dengan presentasi yang ingin didapatkan. Bayesian network dapat dilakukan pengambilan keputusan referensi probabilistik. Nah, Bayesian network atau belief network atau probabilistic network adalah model grafik yang merepresentasikan interaksi antar variabel. Bayesian network digambarkan sebagai graf yang dapat dari simbol node dan busur. Simpul menunjukkan variabel misal x beserta nilai probabilitas px dan busur merupakan hubungan antar simpul. Jika ada hubungan dari simpul x ke simpul y, ini indikasikan bahwa variabel x memengaruhi terhadap variabel y. Pengaruh dinyatakan dengan peluang bersyarat p dan y. Nah, naive Bayes merupakan salah satu metode dari machine learning yang memanfaatkan konsep probabilitas dan konsep statistika untuk menghasilkan sebuah prediksi atau variabel baru dalam suatu permasalahan. Algoritma naive Bayes pertama kali ditemukan oleh Thomas Bayes pada tahun yang memiliki tujuan agar memberikan suatu prediksi probabilitas di masa depan dengan pola
serta pengalaman yang terbentuk sebelumnya. Naive Bayes juga merupakan sebuah algoritma klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Menurut Natalius 2010, implementasi teorema Bayes sebagai berikut. P dalam kurung A B sama dengan peluang per B, P sama dengan B garis A. Nah, ini adalah kelebihan atau dan kekurangan Bayesian Network. Gunanya mengklasifikasikan dokumen, teks, berita, ataupun teks akademis sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas untuk membuat diagnosis medis secara otomatis, mendeteksi, dan atau menyaring. Kelebihan Naive Bayes bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif, tidak memerlukan jumlah data yang banyak, tidak perlu melakukan data training yang banyak, tidak ada nilai yang hilang atau diabaikan dalam perhitungan. Perhitungannya cepat dan efisien, mudah dipahami, mudah dibuat, pengklasifikasian data dokumen bisa dipersonalisasi, disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang jika digunakan dalam bahasa pemrograman kode sederhana. Bisa digunakan dalam klasifikasi biner atau multiclass. Nah, kekurangannya apa ya? Apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga bernilai 0. Asumsi bahwa mereka variabel independen membuat berkurangnya akuransi, karena biasanya dalam korelasi antar variabel yang satu dengan variabel yang lain. Keakuratannya tidak bisa diukur, digunakan satu probabilitas. Butuh bukti lain untuk membuktikannya. Untuk membuat keputusan diperlukan pengetahuan awal atau pengetahuan mengenai masa sebelumnya. Keberhasilan sangat beruntung pada pengetahuan awal tersebut. Banyak celah yang bisa untuk melawan efektivitasnya. Nah, contoh studi kasusnya seperti ini. Pada penyakit THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, dalam proses pelacakan dalam mencari solusi dengan pendekatan artificial intelligence, ada berbagai metode yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ketidakpastian saat proses pelacakan terjadi. Salah satunya adalah teorema Bayes. Adanya ketidakpastian dalam proses pelacakan dapat terjadi karena adanya perubahan pengetahuan yang ada dalam sistem. Untuk karena itu, adanya metode untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam penelitian diterapkan suatu metode untuk mengatasi ketidakpastian dengan teorema Bayes pada kasus pelacakan untuk mendiagnosa penyakit THT. Seperti itu ya. Dari penelitian yang digunakan menghasilkan sebuah perangkat lunak pada akhirnya, yaitu untuk mampu menentukan penyakit THT dengan menerapkan metode Bayes untuk mengatasi ketidakpastian. Hasil uji coba sistem menunjukkan bahwa aplikasi ini layak dan dapat digunakan untuk penderita THT. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk teman-teman dan semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi singkat ini. Mungkin belum sempurna dan dipersiapkan dengan baik, tapi terima kasih untuk semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.